Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa, salam sejahtera buat semuanya. Hari ini kita kuliah biofarmaseutik dengan topik obat-obat perkutan bahagian pertama. Kedua bahagian topik mata kuliah kita ini terdiri dari satu, anatomi dan fisiologi kulit, kemudian pembuluh darah yang terdapat di sekitar kulit, kemudian absorpsi obat melalui kulit, dan eliminasi obat pada kulit. Dan kita tambahkan juga dengan implementasi nanopartikel pada sediaan topikal. Kulit merupakan organ terbesar dari tubuh manusia yang ia juga bertindak sebagai pembatas antara tubuh dengan lingkungan sekitar. Kulit melindungi tubuh dari gangguan atau bahaya bahan kimia, gangguan fisika, dan gangguan mikroorganisme. Kulit juga mencegah kehilangan air yang banyak dan juga mencegah kehilangan senyawa endogenus lainnya. Kulit meliputi suatu luas sekitar 2 meter bujur sangkar, ya rata-rata untuk ukuran manusia dewasa. Kulit menerima sepertiga dari semua sirkulasi udara melalui tubuh. Ya, jadi dari seluruh darah yang ada di dalam tubuh manusia, sepertiganya itu melewati kulit. Kulit dengan ketebalan beberapa milimeter ya memisahkan bagian-bagian jaringan pembuluh darah ya yang berada di bawah kulit, sampai kemudian juga memisahkan terhadap bagian luar dari lingkungan tubuh. Secara anatomi, kulit terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama itu adalah lapisan epidermis, yang kedua lapisan dermis, dan yang ketiga lapisan hipodermis atau lapisan subkutan. Sedangkan lapisan epidermis terdiri dari stratum corneum, ya lapisan tanduk ya, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum germinativum. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar ini ya. Pada kulit ini terdapat juga pori, yaitu dari kelenjar keringat ya. Kemudian ada folikel rambut. Ya, kemudian ada kelenjar sebaceus, itu kelenjar minyak. Kemudian lapisan yang terutama itu sebelah atasnya itu adalah epidermis. Kemudian di bawahnya lapisan dermis yang cukup tebal ya dibandingkan yang lain. Kemudian hipodermis, lapisan yang paling bawah sekali. Nah, di dalam lapisan hipodermis ini banyak terdapat fungsi-fungsi fisiologis yang lainnya ya, termasuk jaringan lemak, kemudian juga banyak jaringan saraf, pembuluh darah, arteri maupun vena. Epidermis merupakan lapisan terluar bagian luar kulit ya, yang terdiri dari lapisan sel epitel squamous yang terdiri dari senyawa keratin yang ketebalannya bervariasi di antara bagian-bagian tubuh manusia. Jadi di bagian-bagian tertentu lapisan keratin ini tebal dan di bagian yang lainnya lebih tipis. Lapisan subkutan. Ya, fungsi barier sebagai pembatas itu lebih banyak diperani oleh lapisan ini, lapisan subkutan ini. Dia terdiri dari 15 sampai 20 lapisan yang rata ya, flat ya, tidak aktif dalam metabolisme. Kemudian ada sel-sel poligonal yang memiliki kerapatan atau densitas
dalam keadaan kering ya, 1,3 sampai 1,4 gram per sentimeter kejur sangkar. Jadi kedapatannya 1,3 sampai 1,4 gram sentimeter dalam keadaan kering. Lapisan ini tidak memiliki pembuluh darah ataupun ujung saraf ya. Tapi di bagian dalam lapisan ini diliputi oleh cairan interstisial dermis yang mensuplai oksigen dan nutrien. Ya, dan juga pada bagian ini mengeluarkan cairan limpa. Lapisan dermis kuat ya dan elastik, tebalnya 3 sampai 5 mm dan umumnya terdiri dari 80% protein dan jaringan konektif ya yang meliputi serat-serat protein. Ya. Serat-serat kolagen mengikat air dan memberikan tensile strength ya, kuat regang dari kulit ya. Kemudian cabang-cabang dari arteri plexus mensuplai darah untuk kelenjar keringat ya. Kemudian bagian lemak subkutaneus itu, lemak-lemak yang ada pada lapisan subkutan. Kemudian ada folikel rambut dan dermis. Jadi untuk bagian-bagian kelenjar keringat, lemak di bagian subkutan, folikel rambut dan dermis itu darahnya disuplai oleh cabang-cabang arteri. Kelenjar keringat terdapat hampir di seluruh kulit dan lebih banyak terdapat ya di kaki ya, di telapak kaki, di telapak tangan ya, dan bagian ketiak serta selangkangan. Ya. Jadi bagian-bagian itu kelenjar keringat lebih banyak ya. Ya, di bagian ketiak dan di bagian selangkangan. Bagaimanapun, folikel rambut ditemukan juga pada seluruh kulit, kecuali ya tidak banyak terdapat di bagian kaki, kemudian telapak tangan, dan bagian tertentu kulit lainnya. Jadi folikel-folikel rambut ini tidak seluruhnya terdapat ya di permukaan tubuh, yang sebetulnya hampir pada semua bagian tubuh ya, kecuali tidak ada pada telapak tangan ya, pada telapak kaki ya, tidak terdapat folikel rambut ini. Pembuluh darah yang mensuplai darah untuk kulit ya. Dengan darah yang mensuplai kulit ini, dengan adanya darah tersebut, maka efek farmakologi obat-obat yang diberikan secara topikal ataupun senyawa-senyawa yang diberikan secara topikal itu bergantung langsung kepada kecepatan aliran darah. Jadi efek farmakologi obat topikal itu ia sangat tergantung dari kecepatan aliran darah di sekitar kulit tempat di mana obat diaplikasikan. Kulit mempunyai jaringan vaskular pembuluh darah yang banyak ya, yang mengatur dan mempengaruhi semua aktivitas yang ada pada bagian kulit ya. Jenis kapiler. Ada 3 jenis kapiler yang ditemukan pada tubuh manusia, yaitu jaringan continuous, ya. Kemudian kapiler fenestrate dan discontinuous. Ya.
Kapiler kontinus berlokasi di kulit dan otot skeletal, dan dia kurang permeabel ya dibandingkan dengan membran sel dari bagian yang lain ya. Jadi sel-sel kapiler ini yang kontinus ini kurang permeabel. Kapiler dermal, kapiler yang ada pada lapisan dermal, diasumsikan berbentuk lambda ya, silinder, bengkok, dan ini merupakan bagian yang akan mensuplai darah lebih luas pada bagian internal kapiler dan di bagian eksternal kapiler. Pentingnya kapiler di dalam penggunaan obat-obat topikal. Kapiler sangat berhubungan dengan clearance karena dia merupakan bahagian pertama kulit yang bersifat permeabel dan memberikan sirkulasi darah pada pemberian obat-obat yang diberikan yang secara permanen di kulit. Biasanya ada satu kapiler per papila dan kerapatannya meliputi 50 sampai 60 dan 70 kapiler per milimeter biosangkar dari luas permukaan kulit ya. Jadi per milimeter luas permukaan kulit itu akan dialiri darah ya sebanyak 50 sampai 70 kapiler darah per milimeter bujur sangkar. Sistem limpatik, clearance obat melalui sistem limpatik ya itu memiliki sifat permeabilitas yang sangat tinggi, di mana sistem clearance limpatik ini penting untuk makromolekul yang tidak dapat melintasi barier mikrovaskular karena ukuran molekul yang besar ya. Jadi karena ukuran yang besar, maka makromolekul itu tidak dapat melintasi barier mikrovaskular. Dan untuk ini peran kelenjar limpatik ini sangat penting. Sistem limpatik mempunyai fungsi untuk mengeluarkan kulit yang sudah tidak berfungsi ya di jaringan kulit. Pada kulit manusia, sistem limpatik ini pertama muncul pada bagian subpapillary dermis. Jadi baru ada pada lapisan subpapillary dermis, pada bagian dermis. Mekanisme absorpsi perkutan. Mekanisme senyawa kimia ya itu menunjukkan efek yang berbeda untuk masing-masing bahan kimia, senyawa kimia. Jadi maksudnya mekanisme absorpsi senyawa kimia itu berbeda dari satu senyawa kimia dengan senyawa kimia yang lainnya. Nah, absorpsi melalui kulit ini ya bisa dengan merusak lapisan lemak atau merusak mengganggu membran sel. Kemudian juga bisa melalui denaturasi protein. Kemudian bisa juga melalui keratolisis ya. Keratolisis ini pengelupasan kulit.
Jadi kalau kulit sudah dikelupaskan, nah obat-obat atau senyawa kimia ada yang mudah masuk melalui kulit. Kemudian kalau protein sudah terdenaturasi pada permukaan kulit, nah itu berarti obat-obat sudah lebih mudah masuk ke dalam kulit. Penentuan kecepatan penghambatan obat-obat oleh kulit. Ya. Stratum corneum itu akan memberikan hambatan untuk obat-obat masuk ke dalam kulit. Karena apa? Karena dia secara lebih banyak atau lebih padat ya, terdiri dari sel-sel keratin. Dan bagian ini terdiri dari banyak materi lipofilik ya. Jadi dua masalah ini tentu saja akan menjadi penghambat bagi obat-obat masuk ke dalam stratum corneum. Ya, kenapa? Sekali lagi karena dia terdiri dari sel-sel keratin yang banyak, yang padat ya, dan juga mengandung banyak senyawa-senyawa lipofil. Kita tahu senyawa lipofil kalau terlalu banyak ya, tentu dia akan menghambat obat-obat masuk ke dalam tubuh, terutama obat-obat yang bersifat hidrofil. Beberapa faktor yang mempengaruhi absorpsi obat atau absorpsi senyawa kimia ke dalam kulit. Di antaranya adalah ukuran molekul. Ya, semakin kecil ukuran molekul, tentu obat akan cepat masuk ke dalam kulit. Kemudian lipofilisitas. Jadi lipofilisitas ini sifat lipofilisitas dari senyawa obatnya, ya, maupun kulitnya juga. Tapi secara umum tentu untuk obatnya, karena lipofilisitas kulit itu sudah tetap ya bersifat lipofil, sedangkan lipofilisitas obat itu tergantung dari pKa bukan pKa ya, kepada koefisien partisi lemak air. Ya. Kemudian konsentrasi obat. Ya, jelas karena konsentrasi obat yang tinggi di permukaan kulit dibandingkan di dalam kulit belum ada sama sekali, maka obat mudah berpindah ke dalam kulit ya melalui difusi pasif ya. Kan ingat bahwasanya umumnya kinetika perpindahan obat itu mengikuti kinetika orde 1 ya, yang dipengaruhi oleh konsentrasi. Nah, konsentrasi obatnya tinggi di permukaan kulit, kita pasang misalnya krim ya, obatnya banyak, di bawah kulitnya belum ada obat, ya, di membrannya belum ada obat, tentu obat akan mudah berpindah. Kemudian pH formulasi, ya. Ini tentu saja terutama untuk obat-obat yang bersifat elektrolit ya, apakah asam lemah maupun basa lemah. Kemudian keadaan kulit ya, bagaimana hidrasi kulit ya. Kulit yang lembab berbeda absorpsinya dengan kulit yang keadaan kering. Kemudian enzim ya, pada kulit banyak enzim juga akan berbeda absorpsinya. Kemudian umur kulit ya, ya termasuk umur manusianya juga akan berbeda ya, sehingga absorpsi obat itu akan berbeda pada umur kulit yang berbeda. Kemudian kondisi kulit sendiri, misalnya kulit yang utuh itu agak susah obat masuk ke dalamnya, tapi kalau kulit yang sudah gores misalnya, sudah terluka atau sudah rusak, obat akan lebih mudah masuk ke dalam kulit. Kemudian adanya bahan kimia yang dapat meningkatkan absorpsi obat di permukaan kulit. Ya, kemudian juga ada juga senyawa kimia yang bisa ditambahkan agar penetrasi obat meningkat masuk ke dalam kulit. Kemudian komposisi formulasi juga mempengaruhi. Ya, ingat ya, karena di dalam formulasi misalnya krim banyak lemak, sedikit banyak lemak dan banyak air ya. 60% air, 40% lemak ya.
Ya, tergantung dari tipe emulsinya. Yang jelas berbeda komposisinya, akan berbeda absorpsi obatnya. Karena memang ada obat yang larut dalam minyak, misalnya di dalam krim ya, obat larut dalam minyak, kemudian masuk ke bagian air pada krim, dan obat-obat ini mudah masuk ke dalam kulit. Nah, obat-obat yang ada pada bagian lemak di sediaan krim itu misalnya, nah itu akan keluar lagi ke dalam bagian air, kemudian diserap lagi, begitulah seterusnya sampai obatnya boleh dikatakan hampir habis. Kemudian ikatan obat dengan kulit. Ya, kalau obat mudah berikatan dengan kulit, tentu dia akan lebih mudah masuk ke dalam kulit. Kemudian temperatur berpengaruh. Kemudian luas permukaan ya. Semakin luas permukaan yang kita gunakan pada topikal, tentu kemungkinan obatnya masuk ke dalam kulit lebih banyak. Kemudian exposure time ya. Berapa lama kulit dipapar oleh obat. Jadi makin lama kulit terpapar oleh obat, makin lama tentu absorpsinya tentu akan lebih banyak dibandingkan dengan kalau sediaannya sebentar berada di kulit. Ya, misalnya begini, seseorang yang sudah menggunakan krim misalnya, sesudah itu dia mencuci bagian tubuhnya, nah tentu saja obatnya tidak akan diserap lagi, akan terbuang karena mencuci bagian tubuh tersebut. Nah, tentu saja di klinik kita harus menyarankan kepada pasien agar menggunakan obatnya setelah mandi atau sebelum sesudah beruduk misalnya ya. Kalau misalnya pakai obat dulu kemudian mandi, obatnya tidak akan tersedia dengan cukup. Absorpsi obat-obat topikal melalui kulit ya, yang paling umum itu, ini tadi kita sudah bahas ya, kita kembali tadi banyak hal-hal yang mempengaruhi absorpsi obat di kulit, tapi yang paling banyak, yang paling mayoritas itu adalah satu konsentrasi obat. Jadi dosis obat yang ada di dalam krim sangat menentukan berapa banyak obat yang akan masuk ke dalam kulit. Kemudian lamanya kontak ya. Jadi kita harus memberikan obat sehingga kontaknya lama ya, tidak terhapus atau tidak tercuci. Ya, misalnya pada bagian obat yang sakit, pada bagian tubuh yang sakit diberi obat kulit kemudian ditutup ya dengan perban misalnya. Nah, tentu obatnya kontaknya akan lama dengan kulit dibandingkan kalau tidak ditutup. Kemudian frekuensi, ya makin sering obat digunakan, tentu opsi absorpsinya akan berbeda ya. Misalnya 1 kali pakai dengan 3 kali pakai, tentu absorpsinya akan berbeda ya. Walaupun mungkin pada 1 kali pakai itu jumlahnya sama dengan 3 kali pakai ya. Ya, kemudian luas permukaan. Jadi yang 4 inilah yang paling dominan pengaruhnya terhadap absorpsi obat di kulit, yaitu konsentrasi obat di kulit, di permukaan kulit yang digunakan, kemudian lamanya kontak dengan kulit, kemudian berapa frekuensinya, dan kemudian luas permukaan kulit yang dipapar dengan obat. Absorpsi perkutan ini secara bertolak belakang ya, proporsional dengan berat molekul ya, yang dimana terutama dipengaruhinya itu adalah koefisien difusi ya. Jadi maksudnya bobot molekul, makin besar bobot molekul ya makin kecil absorpsi perkutan, makin kecil bobot molekul makin besar absorpsi perkutan ya. Untuk molekul-molekul yang lebih dari 500 Dalton biasanya lebih susah untuk berpenetrasi ke dalam lapisan kulit, ke dalam subkutan. Jadi lebih dari 500 itu susah ya. Kalau kecil dari 500 ada peluang obat atau senyawa kimia masuk berpenetrasi ke dalam kulit. Koefisien partisi dan pH obat yang dilepaskan di permukaan kulit ya. Nah, yang paling optimal itu tentu permeabilitas lipid airnya adalah 1 ya atau lebih. Jadi artinya obat-obat yang lebih larut lemak, yang koefisien partisinya lebih besar,
itu akan lebih mudah masuk ke dalam kulit. Pelepasan obat ke dalam permukaan kulit ya biasanya sangat dipengaruhi oleh koefisien partisi dan pH pembawa. Ya, tentu saja ini terutama untuk senyawa-senyawa yang bersifat elektrolit ya. Koefisien partisi dan pH ini sangat berpengaruh. Ya, kita sudah belajar sebelumnya bahwasanya obat-obat asam lemah dalam lingkungan asam dia akan banyak dalam bentuk molekul, dia lebih mudah diserap. Obat basa lemah di dalam kondisi basah dia akan lebih banyak dalam bentuk molekul dan akan lebih banyak dan lebih cepat diserap. Ya. Yang penting saudara pahami satu saja dulu ya. Misalnya obat asam dalam lingkungan basah. Ya, obat asam dalam lingkungan basah. Obat asam tambah basah akan menjadi garam tambah air. Garam mudah larut, garam mudah terionisasi, sehingga dalam bentuk terionisasi ini susah menembus lapisan lipofil ya, susah masuk ke dalam sel. Penggunaan obat-obat yang diformulasi dengan pH yang sangat rendah atau pH yang sangat tinggi ya, itu akan berakibat tidak baik pada kulit ya. Nah, dengan demikian nilai pH yang moderat yang sesuai yaitu yang sesuai untuk pH kulit ya, itu lebih baik dan lebih bagus hasilnya untuk pelepasan obat, pemberian obat secara topikal. Koefisien partisi dan pH dengan pelepasan obat kita lanjutkan ya. Derajat ionisasi obat pada pH tertentu itu sangat penting ya. Ya, di mana obat-obat yang dengan molekul tidak terionisasi itu akan lebih sangat mudah berdifusi melewati bagian-bagian interselular dari membran lipofilik pada bagian subkutan ya. Jadi obat-obat yang tidak terionisasi itu akan lebih mudah berpenetrasi di bagian-bagian yang banyak selnya yang bersifat lipofil, dan secara umum sel-sel membran kita memang dominan sifat lipofiliknya ya. Dengan keadaan lain ya, kulit ini juga mempunyai muatan ya. Muatannya adalah biasanya lebih negatif pada pH fisiologis, dan tentu saja dia akan bisa menangkap senyawa-senyawa yang bersifat bermuatan yang berbeda dengan muatan yang ada di kulit. Ya, misalnya kalau kulit lebih negatif muatannya, maka dia tentu akan lebih mudah menyerap atau menangkap obat-obat yang bermuatan positif. Ya, karena ada daya tarik menarik antara muatan negatif dan muatan positif. Molekul-molekul yang terionisasi, ya tentu saja sudah dalam bentuk terion maksudnya ya, juga bisa masuk ke dalam bagian-bagian kulit, bagian subkutan, tetapi prosesnya lambat dan sedikit ya, tidak banyak. Jadi obat-obat yang terionisasi sedikit bisa masuk dan lambat bisa masuk ke dalam bagian kulit subkutan. Sementara itu molekul-molekul obat yang terionisasi ya membentuk pasangan dengan ion yang ada di kulit. Ya. Jadi yang terionisasi itu pasangan yang ada di kulit. Kalau di kulit negatif, yang positifnya akan berikatan. Ya, tentu saja dia menjadi netral. Nah, senyawa netral ini tentu akan lebih larut lemak dan lebih berkompeten ya, atau lebih mampu untuk melintasi halangan
atau barrier skin, barrier kulit. Demikianlah kuliah kita pada bagian pertama ini. Selamat belajar, ya, semoga sukses dan jangan cepat menyerah walaupun memang agak susah ya. Anda kalau belajar rajin dan memahami tahap demi tahap, Anda tentu akan sukses. Kalau ada yang kurang paham, silakan tanyakan pada waktu perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya.